Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-18 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan pada kami. Pada kesempatan ini, kami ingin mendengarkan sabdamu. Semoga firman-Mu bisa membuat kami semakin menyadari kehadiran dan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 6, ayat 4 sampai dengan 13. Musa berkata kepada umat Israel, "Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Semuanya itu harus kau ajarkan berulang kali kepada anak-anakmu, dan kau bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan bangun. Haruslah kau ikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, yaitu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang sudah penuh pelbagai barang berharga, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia engkau harus beribadah, dan demi namanya lah engkau harus bersumpah. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi
Engkau ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,'
maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada siapakah kita percaya? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Alkisah, ada seorang anak dari keluarga miskin yang harus berjalan bolak-balik dari rumah ke sekolah melewati sebuah hutan. Untuk mengatasi ketakutannya, ibunya menyuruh anak itu berdoa dan meminta pada Dewa Krishna untuk menemaninya selama berjalan di hutan. Anak itu percaya pada ibunya dan berdoa demikian. Maka muncullah Krishna menemaninya berjalan melalui hutan, dan sejak saat itu setiap hari mereka bersama-sama melintasi hutan itu. Suatu hari guru dari anak itu berulang tahun, dan setiap murid sepakat untuk membawakan hadiah. Karena tidak memiliki uang, ibu anak itu menyuruhnya meminta kepada Krishna, dan Krishna pun memberikan tempayan berisi susu. Tentu saja sampai di sekolah hadiah dari si anak kalah mentereng dibandingkan hadiah dari teman-temannya. Guru tersebut meminta asistennya untuk membawa susu itu ke dapur. Tetapi tak lama kemudian, asisten itu kembali dan melaporkan bahwa saat ia mengosongkan tempayan kembali terisi oleh susu. Guru itu pun menanyakan pada sang anak, dari mana ia mendapatkan tempayan susu itu. Anak itu menjawab, ia mendapatkannya dari Dewa Krishna, dan tentu saja guru dan murid-murid lainnya menertawakannya. Untuk membuktikan ucapannya, anak itu membawa mereka ke hutan dan memanggil-manggil Krishna untuk muncul di hadapan mereka. Tetapi Dewa Krishna tidak juga muncul. Dengan putus asa, anak itu memohon supaya Krishna muncul karena gurunya ingin melihatnya. Tak lama kemudian terdengar suara dari hutan. Bagaimana ia dapat melihatku, anakku? Ia bahkan tidak percaya akan keberadaanku. Bapak, Ibu, rekan muda, saudara seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus menegur para muridnya yang gagal melaksanakan tugas untuk menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Kekecewaan Yesus muncul karena pada waktu sebelumnya ia sudah memberikan kuasa pada mereka untuk mengusir roh jahat ataupun menyembuhkan segala penyakit. Di sisi lain, para murid pun bingung kenapa mereka gagal melaksanakan tugas tersebut dan menanyakannya pada sang guru. Yesus menjawab bahwa mereka kurang percaya. Karena itulah mereka gagal. Padahal para murid mengikuti Yesus karena mereka percaya kepadanya. Lalu mengapa mereka masih dikatakan kurang percaya? Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan percaya? Oleh karena akal budi yang dianugerahkan, manusia cenderung meminta suatu bukti sebelum mempercayai sesuatu. Kita sendiri tahu kisah Rasul Thomas yang meminta bukti tentang Yesus yang bangkit. Namun hari ini kita mendengar para murid yang gagal melaksanakan tugasnya, dan Yesus mengatakan itu karena mereka kurang percaya. Padahal lebih lanjut Yesus mengatakan bahwa mereka hanya perlu iman sebesar biji sesawi saja.
Para murid yang seharusnya sudah sering melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan serta menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, harusnya itu semua sudah lebih dari cukup untuk membangun kepercayaan mereka. Tapi kenapa mereka tetap gagal? Apakah mereka tidak percaya pada kuasa yang diberikan oleh Yesus? Percaya yang disebutkan oleh Yesus dalam Injil hari ini bukan hanya berbicara tentang keyakinan yang diproses dalam pikiran belaka, melainkan lebih dari itu merujuk pada iman yang merupakan karya Allah yang tumbuh di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Para murid percaya bahwa mereka punya kuasa untuk menyembuhkan orang, tetapi mereka percaya hanya dengan pikiran saja, hanya sebatas bukti-bukti yang bisa mereka tangkap dengan panca indera mereka. Yang mereka percayai bukanlah Allah yang memberikan kesembuhan pada si sakit, tetapi kekuatan merekalah yang mereka andalkan. Sementara Yesus dalam melakukan mukjizat, ia selalu berdoa dan meminta kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup sehari-hari kita benar-benar percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan segalanya pada kita? Atau sebenarnya kita percaya bahwa semua itu adalah hasil kekuatan kita sendiri? Maka seperti pada bacaan pertama hari ini yang menyebutkan bahwa Tuhan memberikan kota-kota yang besar dan baik yang tidak kita dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kita isi, sumur-sumur yang tidak kita gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kita tanami. Iman yang sejati itu pun tidaklah terbentuk dari kekuatan kita sendiri. Ia adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, untuk memelihara iman kita, kita perlu selalu berada dekat dengan Yesus dan firman-Nya. Iman yang sejati dianugerahkan Allah kepada kita untuk melaksanakan kehendak-Nya yang mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Dan itu harus kita bagikan kepada sesama dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara hidup kami, Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu. Kami bersyukur atas iman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa dapat merawat dan menumbuh kembangkan iman kami, supaya bisa berbuah seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.